Ini kita akan lanjut lagi setelah dari kota Inat, setelah berziarah dari makom Syekh Abu Bakar bin Salim. Oke, kita sekarang akan menuju ke kediaman Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana rumah beliau itu dijadikan kayak semacam museum gitu, Mas Bos. Jadi dibuka untuk umum, siapa saja yang mau ziarah ke athar beliau, bertabaruk di athar beliau, bisa ke rumahnya juga. Masuk ke kediaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita lihat, ini dibuka untuk umum, siapa saja bisa masuk. Jadi biasanya orang-orang setelah ziarah dari makam beliau pada mampir ke sini untuk bertabaruk dengan athar beliau. Kita lihat. Nah, ini itu adalah tempat Syekh Abu Bakar bin Salim pada zaman dulu. Ini rumahnya beliau di sini. Sempit ya. Dari rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, rumah peninggalan beliau. Ini di antara ini di asar yang ini ranjang dia lah. Sekarang lihat beliau tuh setiap hari tuh bikin sekitar bungkus roti itu 1000 lah, 1000 lebih. Buat tamu-tamu beliau bikin sendiri. Kayak di bawah nanti ada dapur yang bikin roti gandum itu. Setiap hari beliau 1000 orang. Kan orang dermawan dia lah. Juga ada kisah ketika itu kenapa kewalian beliau ini karomahnya nih. Jadi kita ada orang datang namanya Syekh Ibrahim Al-Basri. Datang ke sini gitu kan, beliau dari Mekah, punya istri yang kaya, orang Mekah, insya Allah lah, oleh anaknya di Mekah, datang ke sini, kemudian bilang ke Syekh Bakar Salim, jadi antu gini-gini, ada punya istri dari Mekah. Sebelum dia datang, udah tahu, oh ente dari Mekah ya, punya istri orang Mekah gitu. Anda tahu masalah ente, jelasin masalah ente gini-gini, masalah ente, tapi istri anda begini, orang yang kaya cuman masa cekcok terus ya pada itu sama suami. Nggak bisa sampai, nggak bisa ini. Akhirnya beliau di sini lah datang ke Syekh Bakar bin Salim. Beliau yakin beliau cuma ada cangkir gahwa gitu, kita langsung gini beliau antara nikmatnya dari jendela beliau gini doang, udah kasih itu gitu, kelas pokoknya ente muskilah ente pulang insyaallah udah khair. Itu beliau pulang, Syekh Ibrahim ini ke Mekah, tiba-tiba kok datang istrinya katanya, ini Pak, jadi apa yang tadinya marah, cekcok, malah nambah sayang. Masya Allah, Masya Allah. Datang gini gitu. Nah, kenapa itu bisa gini gitu? Ternyata ada yang ada yang ngasih segelas sangkir gitu kan, dari gahwah itu kopi. Anak minum kok jadi anak seger, lebih senang, lebih gembira. Gitu. Ternyata dari salahnya dari Syekh Bakar bin Salim tadi. Beliau juga bilang ke Syekh Ibrahim itu Al-Basri, nanti ente selain pulang nanti ente insyaallah punya anak namanya Umar, jadi ulama kabir gitu. Itu pengarang Hasyiah Tufah, Hasyiah Al-Tufah bin Hajar, Syekh Umar bin Ibrahim Al-Basri. Ada ya? Hasyiah Al-Tufah bin Hajar. Basri ya? Basri ya? Ya, Umar Basri. Iya, iya. Itu ulama kibar. Dia itu orang yang dermawan ketika kan ada kisah orang perempuan gitu kan kasih sedikit tau mungkin kayak apa gitu kandung sedikit doang gitu Syekh Salim. Tapi ngasihnya ke khadimnya, kata khadimnya ini buat apa sedikit doang katanya, sepotong kandung gitu kan. Khadim ini anak kita nggak cukup, kita kan banyak bikin 1000. Lalu beliau dengar tahu langsung kejar, beliau tuh akhirnya
kemana aku mau siapa katanya ke oh anak ini yang beliau terima kan dia kan supaya dia berkhawatir lah tidak mengecewakan hati orang. Akhirnya sebelum itu pergi sekarang lain Fatimah ini deh jangan mengecewakan orang, tidak harus dermawan walaupun itu pemberian sedikit pun harus terima. Dia tuh duduknya tuh selama 40 tahun tuh ini terus tahan terus jadi beliau tuh ini tawadulillah gitu. Duduk tasawuf akhir tawadulillah. Masya Allah. Merendah diri gitu begitu terus nggak pernah gini gitu. Selama 40 tahun dulu. Iya itu dia 40 tahun beliau dari Inat ke sini itu beliau sampai Tarim itu jadi bawa air gitu ngisi di situ ada air Jabiah tempat air wudhu kan untuk isi air buat wudhu itu ada itu kasih minum apa yang hewan-hewan beliau itu setiap hari. Oke kalau lihat pun ada tetes air dari mana gitu jadi beliau tiap hari itu sampai Tarim bolak-balik. Subhanallah. Berarti ini dari Dia zaman beliau berapa ratus tahun lah? Sekarang udah 400. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, sudah 500 tahun berarti. Ini besi, bukan kayu, ini buru. Ada nasi, sisa ada nasi. Iya ada. Jika kita bisa membayangkan di situ pada 500 tahun yang lalu dipakai sebuah ranjang oleh seorang wali besar yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim yang begitu banyak karohmahnya, begitu banyak barokahnya, bahkan bisa kita rasakan pada saat ini. Bagaimana seumpama kita bisa sowan langsung, bisa berhadapan langsung dengan seorang wali besar seperti beliau di zaman dulu. Oke, coba kita lihat arah loteng dari ruang tamu beliau. Ini kita lihat. Oh, di belakang rumah beliau ini langsung gunung batu, perbukitan dari batu, dan ini ada rumah yang sudah lapuk dan rusak, sudah runtuh. Kita lihat ini rumah tanah, karena rumah tanah itu termakan usia, semakin lama biasanya akan runtuh. Ini banyak rumah yang udah runtuh nih, berarti ini membuktikan bahwa memang daerah ini itu memang daerah udah sangat lama banget, udah kuno, bukan daerah yang baru dibentuk, tapi desa yang udah lama. Akan masuk ke dapur beliau, yang mana ini dipakai pada zaman dulu untuk memasak. 1000 ada peralatan dapurnya. Kunci. Oh, dikunci. Ini dulu dipakai untuk memasak 1000 hubes, 1000 roti dari gandum yang dibikin dengan tangan mulia beliau sendiri untuk menyuguhi para tamu-tamunya. Insya Allah sekali. Itu yang bisa kita contoh untuk memuliakan tamu seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini kita sekarang udah ada di luar kembali. Ini adalah teman dari Somal, namanya Abdul Aziz. Ya Syekh, ايش تشعر بعد زيارة آثار الشيخ أبو بكر بن سالم وزيارة مقبرته؟ ما شاء الله ما شاء الله، نرجو من الله القبول والتوفيق إن شاء الله. وأن يظهر أثره إن شاء الله في المستقبل.
Amin amin. إن شاء الله نرجع من البلاد ببركة بركة شيخ أبو بكر السالم Oh. مع حاج الشيو Aja aja ya. حاج الشيو Ayo, wah, jazakallah khair, jazakallah إن khair. شاء الله إن شاء الله Masjid. Ini nggak harus lurus kan? Harusnya awalnya itu lurus gitu. Pas zaman beliau dibangun tuh sama orang yang bangunnya tuh. Oh, kenapa itu lurus gitu? Ini kan punya orang bukan punya kita kata beliau. Beliau diketok gitu kan, aduh, ongkat gitu. Udah langsung ke rumah beliau miring ini. Miring bangunannya, nurut sama. Menjaga daripada tanah orang kan hati-hati ini kan, bukan tanah milik, bukan milik beliau. Iya, kita coba lihat. Kalau kita lihat dengan seksama ini bangunannya memang miring. Nah, Iya betul ternyata guys. Memang sengaja dimiringkan. Aduh mati udah ini. Wah, bukan tanah beliau. diketok sama Syekh Abu Bakar bin Salim gara-gara itu melebihi batas tanah beliau. Rumahnya diketok, nurut sama beliau. Nah, itu kalau tidak seorang wali besar, mana mungkin bisa seperti itu, diberi karomah ngetok rumah langsung menurut, jadi miring deh. Kalau kita yang ngetok, jadi apa itu? Tangan bonyok dah. Baik Mas Bos, ini sekarang kita mau ziarah ke Ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim. Ma'bad itu apa? Ma'bad itu artinya tempat ibadah. Isi makan dari kata abidah ya butuh. Oh ini ada banyak orang, ini Ma'bad beliau. Itu apa itu? Apa alat minum beliau? Iya itu kayak itu kayak apa? Itu kendi itu. Kendi untuk apa? Ma'bad. Ini Oh, kita Maknanya adalah tempat ibadah ya, tempat ibadah dari Habib Abu Bakar. Jadi misalkan kita kalau udah nyampe ke sini sholat dulu, rugi kalau tidak sholat berkah gitu kan. Terima kasih. Jadi kita mau bertabaruk, sholat di sini bergantian tabaruk bi athari sholihin Kok main gitu? dengan asarnya Kita kemana? Syekh Abu Bakar bin Salim. Jodohnya.